Dini hari, tepatnya jam 3 subuh di hari pertama bulan Oktober 1965. Jakarta dan penduduknya kala itu masih terlelap tidur. Namun pada saat itu, Sukitman mendapat jatah jaga malam. Ia pada saat itu berpangkat agen polisi 2 dan tengah menjalankan tugasnya di Kebayoran Baru, yang sekarang menjadi Kores 704. Pada saat itu, ia berjaga bersama rekannya, yaitu Sutarso, yang berpangkat sama dengan dirinya. Polisi pada saat itu masih berpatroli dengan sepeda, bahkan juga kadang jalan kaki, dengan radius yang harus dikuasai adalah 200 meter. Di tengah sunyinya malam, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang rasanya tidak jauh dari posnya. Karena tembakan itu berasal dari bawah, dan di dekat situ ada gedung mabak yang tinggi. Suara tembakan itu pun memantul. Rasa tanggung jawab membuat Sukitman bergegas mengendari sepedanya, dengan cara melawan arah, mencari sumber suara tembakan itu. Sementara rekannya pada saat itu tetap menjalankan tugas di pos. Tanpa komando, mereka pun membagi tugas. Sepeda kemudian dikayuh dengan cepat. Ia kemudian melaju dengan pikiran yang tidak karuan. Entah apa yang terjadi di sana. Namun ia terus saja mengayuh sepedanya. Dalam benak pemuda itu, yang terlintas mungkin terjadi sebuah perampokan. Dan ternyata ketika ia sampai, suara itu berasal dari rumah Jenderal D.I. Panjaitan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin. Di situ sudah banyak pasukan bergerombol. Namun karena ia merasa sama-sama pasukan, ia terus saja maju dengan diselimuti rasa penasaran. Belum sempat tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan teriakan tentara yang pada saat itu mengenakan seragam loreng dengan baret yang berwarna merah. "Turun! Lempar senjata dan angkat tangan!" Sukitman, yang waktu itu baru berusia 22 tahun, langsung kaget dan lemas. Dalam keremangan cahaya, terlihat beberapa laras panjang mengarah ke dirinya. Ia kemudian segera melakukan apa yang diperintahkan, tanpa bisa berkata apa-apa. Di bawah ancaman senjata di kiri dan kanan, Sukitman kemudian diseret dan dilempar ke dalam truk, dalam keadaan tangan terikat dan juga mata yang tertutup. Tapi saat itu, saya tetap masih belum bisa menduga apa yang terjadi, kata Sukitman mengenang peristiwa tersebut. Menurut perasaannya, dalam truk itu Sukitman ditempatkan di samping supir. Dengan mengandalkan daya ingatannya, ia kemudian berusaha mencari tahu kemana ia akan dibawa. Namun begitu sampai cawang kemudian belok ke kanan, ia akhirnya mulai kehilangan orientasi. Pada saat itu berbagai perasaan berkecamuk dalam dadanya. Dan yang bisa dilakukan hanyalah berdoa dan juga berpasrah diri kepada Tuhan. Entah di mana, akhirnya kendaraan itu pun berhenti. Ia kemudian segera diturunkan dan juga tutup matanya dibuka. Silauan cahaya langsung menusuk mata, membuatnya sedikit menyipitkan mata untuk menyesuaikan keadaan. Namun begitu ia masih belum tahu di mana ia berada. Pada waktu itulah, ia kemudian mendengar orang berbicara. "Yani wis tak pateni." Tak lama kemudian seorang tentara menghampirinya. Dan ketika tentara tersebut tahu bahwa ia adalah seorang polisi, tentara tersebut pun segera menyeret Sukitman ke dalam tenda. Ia kemudian melaporkan kepada atasannya. Meskipun waktu itu masih remang-remang, di dalam tenda Sukitman sempat mengamati keadaan sekelilingnya. Ia melihat orang yang terlentang mandi darah. Ada juga yang duduk di kursi sambil bersimbah darah segar. Seseorang memerintahkan si tentara tadi, yang kemudian diketahui namanya adalah Letu Dul Arif. Ia memerintahkan agar Sukitman ditawan di depan rumah. Begitu hari terang, dari jarak 10 meter Sukitman bisa melihat dengan jelas ada sekelompok orang yang mengurumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang Kabir! Ganyang Kabir!" Kemudian ke dalam sumur tersebut dimasukkan tubuh manusia yang entah dari mana asalnya, dan langsung disusul dengan berondongan peluru. Kemudian sempat terlihat tawanan dalam keadaan masih hidup, dengan pangkat bintang 2 di pundaknya, mampir sejenak di tempatnya ditawan. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan, di bawah todongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu.
Tapi kelihatannya ia menolak. Ia pun juga memberontak. Orang itu kembali diikat, matanya juga ditutup. Kemudian ia diseret dan langsung dilemparkan ke dalam sumur yang dikelilingi oleh manusia haus darah itu. Orang tersebut dilempar dengan posisi kepala di bawah. Melihat kejadian tersebut, perasaannya semakin tak karuan. Sukitman menyaksikan kekejaman demi kekejaman yang berlangsung di depan matanya. Sampai akhirnya, sebagian dari orang-orang itu pun mengangkut sampah yang digunakan untuk menutup sumur tempat memendam para korban. Dengan cara itu diharapkan perbuatan kejam mereka sulit untuk dilacak. Tak hanya sampah, mereka juga menanam pohon pisang tepat di atas sumur tersebut. Setiap habis memberondongkan pelurunya, jika akan membersihkan senjatanya, para pembunuh yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati itu melewati tempat Sukitman ditawan. Dengan demikian, ia bisa melihat dengan jelas siapa-siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Peristiwa yang akhirnya meminta korban nyawa 7 pahlawan revolusi. Ia pun sempat melihat Letkol Untung yang mengepalai kejadian kelam dalam sejarah militer Indonesia itu. Kemudian, salah satu anggota Cakrabirawa datang menghampiri Sukitman yang masih diliputi rasa takut. Prajurit tersebut kemudian berkata, "Kamu tidak usah takut. Kita sama-sama prajurit. Beli kaos singlet pun kita tidak bisa. Sementara para jenderal yang menamakan dirinya Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas. Dan mereka akan membunuh presiden pada tanggal 5 Oktober. Kamu tahu kan, Cakrabirawa tugasnya adalah menjadi pengawal dan penjaga presiden." Anggota tersebut mencoba meyakinkan. Pada waktu itulah, Sukitman baru merasa agak tenang, meskipun ia masih tetap diawasi. Ternyata, anggota Cakra tersebut sudah dicuci otaknya di bawah komando Letkol Untung. Komplotan tersebut sepertinya sudah menguasai pusat radio yang ada. Sekitar 1 atau 2 jam kemudian, tersiar kabar bahwa siapa yang mendukung G30S akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan 2 tingkat. Mendengar pengumuman tersebut, semua yang merasa terlibat bersalam-salaman karena merasa gerakan mereka sudah sukses. Tawa mereka lepas, seolah baru saja memenangkan pertempuran besar. Setelah suasana agak tenang, Sukitman akhirnya dipanggil oleh Letu Dul Arif yang menanyakan di mana senjata Sukitman. Ia kemudian menjelaskan apa yang terjadi ketika ia berada di daerah Kebayoran. Mereka kemudian kembali ke sana, dan akhirnya senjata itu bisa ditemukan. Ya, walaupun dalam keadaan patah. Mengira Sukitman bukanlah musuh, bahkan mereka anggap teman senasib. Jumat sore itu, ia kemudian diajak menuju Halim bersama iring-iringan pasukan. Sesampai di Gedung Penas, yang sekarang adalah daerah bypass di Jalan Jenderal Ahmad Yani, pasukan itu diturunkan di lapangan, sementara Sukitman masih bersama dengan Dul Arif. Pada malam harinya, entah mengapa, orang yang mengawasi tawanannya malah mengajak Sukitman untuk mengambil nasi. "Kemana kita?" tanya Sukitman. "Ke Lubang Buaya, tempat para jenderal itu dibunuh," jawab Kopral Iskak, orang yang mengajaknya tersebut. Dan pada saat itulah, ia baru tahu. Ia baru menyadari bahwa yang dikatakan Ganyang Kabir, kata itu ditujukan untuk para jenderal yang dibunuh oleh kelompok G30 SPKI. Namun sebagai anggota prajurit biasa, ia pun masih belum tahu pihak mana yang benar dan mana yang salah. Masih bersama dengan Kopral Iskak, jalan yang diambil adalah melewati Cililitan, Keramat Jati. Dan tempat tersebut bukanlah sesuatu yang asing bagi Sukitman, karena dulu ia pernah mengikuti latihan di daerah itu. Keadaan masyarakat pada saat itu masih tenang, karena mereka belum menyadari apa yang terjadi. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 23. Manusia-manusia haus darah itu masih diliputi dengan suasana kemenangan. Selesai mengambil nasi, mereka pun segera kembali ke Gedung Penas untuk membaginya kepada para pasukan. Setelah bercerita di sepanjang perjalanan, ia pun akhirnya mengetahui bahwa Iskak tinggal di Tanah Abang. Dan ternyata,
Ia adalah sopir dari Letkol Untung yang mengotaki pemberontakan berdarah ini. Keesokan harinya, kepala Sukitman terasa nyeri. Badannya pun terasa sangat letih. Ia akhirnya berbaring di bawah kolong truk. Walau sempat beberapa kali mendengar suara tembakan, ia tetap saja tertidur pulas. Sampai ketika terbangun di sore hari, ia mendapati dirinya sendirian di lokasi kejadian. Tak ada lagi pasukan di lokasi tersebut. Dengan segera, ia melarikan diri dan melapor ke markas Resimen Para Komando Angkatan Darat, atau biasa disingkat dengan RPKAD. Ia kemudian dipertemukan dengan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Sukitman diminta membuat denah tempat pembuangan mayat para jenderal untuk dijadikan petunjuk pasukan RPKAD menggerebek lokasi tersebut. Namun, saat menjadi pemandu, Sukitman nyaris tak bisa menemukan lubang yang dimaksud, lantaran pada saat itu sudah tertimbun sampah. Kemudian di atasnya ditanamkan pohon pisang. Namun setelah dicari lagi, beruntung, lubang tersebut akhirnya bisa ia temukan. Karir Sukitman memang tak punya track yang cemerlang, tapi perannya sebagai saksi hidup peristiwa G30 SPKI hingga ia bisa menjadi penuntun ditemukannya para jenderal itu, akhirnya membuat namanya mencuat. Sukitman kemudian menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat menjadi agen polisi 1. Ia mendapatkan kenaikan pangkat dari AKP, Ajun Komisaris Polisi, menjadi AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Bintang Satria Tamtama diperolehnya bertepatan dengan Hari Kepolisian. Dan bintang Satria Penegak diberikan oleh Presiden Soeharto tepat pada Hari ABRI. Polisi kelahiran Pelabuhan Ratu ini setidaknya mendapati penghormatan di hari terakhirnya. Ia kemudian wafat di usia 64 tahun di Rumah Sakit Bakti Yuda di Depok pada tahun 2007. Kemudian dihormati sebagai upacara kemiliteran ketika disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata di Jakarta. Itulah kisah Sukitman yang berhasil lolos dari maut ketika peristiwa berdarah di lubang buaya. Semoga korban dari kejadian ini mendapatkan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa.